Dit, Ibu mempelajari materi tidak dari materi tidak Ibu akan cek dulu kesiapan kalian. Coba buka. Oke, sudah? Cukup ya? Ada satu soal. Oke, sudah. Nanti jawabannya disimpan dulu. Kira-kira. Yuk, sekarang sebelum masuk ke materi tekanan hidrostatis, kita ingat dulu materi sebelumnya, materi prasyarat konsep dulu ya. Yuk, apa yang dimaksud dengan tekanan? Coba pegang pulpen masing-masing. Nah, sudah dipegang pulpennya? Sudah. Coba, apa yang kalian rasakan ketika ujung yang kuncing itu kalian tekan ke telapak tangan? Ya, kemudian dibalik yang tumpul. Ya, kemudian ditekan telapak tangan. Gimana? Apa itu tekanan? Ayo, silakan angkat tangan. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja setiap satuan. Ini tekanan dirumuskan apa rumusnya? P sama dengan F-nya itu adalah gaya. Yuk, sekarang kita melihat video dulu. Kira-kira video apa ini? Ada tahu tidak? Perhatikan baik-baik. Waduh, jati gede. Kalau diamati dari atas tadi, bagian rambut jati. Bentuknya bagaimana? Bagian atas bagaimana? Yang bagian bawah lagi? Kalian coba kerjakan melalui AKPD aktivitas 1. Nih, coba nih. Dalam pemasangan infus, ya, ada pasien tuh kan ya, dipasang infus. Maka gimana tuh kenal botol infusnya itu taruhnya di mana? Di atas. Ya, botol infusnya taruh di atas. Kenapa sih kok botol infus taruh di atas? Iya. Coba kita lihat. Ada? Kalau ditaruh di bawah, darahnya ngalir. Oke. Terus ada lagi? Bagaimana? Kalau taruh di atas berarti semakin besar tekanannya yang terjadi. Hal ini membuat cairan infus itu dapat lebih mudah masuk ke aliran darah. Gitu, tekanan. Nanti kita akan membahas ini LKPD aktivitas 1. Coba diskusikan dalam kelompok mengapa darah pada selang infus ini akan naik ya setelah pasien itu melakukan aktivitas yang butuh gerakan tangan cukup banyak nggak? Misalkan dia habis dari toilet gitu ya, ternyata darahnya itu naik malahan. Kenapa gitu? Oke, silakan diskusikan berdasarkan kelompok ya. Lubang ini menggunakan bambu yang dipanaskan dengan lilin ya, dengan jarak masing-masing lubang yaitu 5 cm. Oke, sudah. Nah, setelah itu kalian selotip dulu ya, diselotip dulu, baru nanti diisi air sesuai batas ukuran. Bisa dipahami? Bisa. Oke, itu untuk percobaan pertama ya. Untuk percobaan kedua, untuk percobaan pertama tadi setelah diisi air nanti kita ukur jarak pancurannya ya. Kalian analisis jarak pancuran mana yang paling besar. Kemudian percobaan kedua, menggunakan botol kedua, mengukur tinggi botol, mengukur lubangnya ya dengan ketinggian 15 cm dari dasar botol ya, sebanyak 4 lubang di titik yang berbeda gitu ya, tapi ketinggian yang sama 15 cm. Paham? Kemudian nanti diselotip, baru diisi penuh air ya. Nanti akan kita lihat jarak pancurannya. Oke? Paham? Yuk, coba sekarang aktivitas 2, silakan dimulai ya. Oke. Kelompok berapa ini? 2. Oke. Semangat ya. Pakunya ada? Ada. Diukur dulu, ada yang ukur botolnya, ada yang ukur. Ya. Tandain pakai spidol. Spidol ada video kan? Ini nih. Ada spidol. Ini bikin yang begini. Masing-masing lubang 5 cm. Ya. Ini 5 cm. Lu ngambil situ aja. Kalau botol kedua berarti
memiliki ketinggian 15 cm. Ya, ya, saling kerjasama ya. Oke. Oh iya, kamu ini ya. Sin yang muter-muter berapa sih Sin? Ini ya 15. Pokoknya depan belakang ya. Enggak di depan belakang. Di atas 15. Di 15 tapi depan belakang kanan kiri, depan belakang kanan kiri. Oh. 15 ya. Coba ditanya-tanya. Depan belakang gitu ya. Yang 15 cm 4 lubang ya. Depan belakang kanan kiri. Semua ada di situ. Oke, ya. Yang ABD sudah ada gambarnya itu ya. Ya sudah. Silakan presentasi hasil dari percobaan aktivitas 2. Ya. Oke, silakan. Percobaan. Ya. Pansi 30. Harus gitu. Berapa? 30. Apaan sih kar 3? Lah, 30. Yang ini nih. Orang ini katanya yang paling jauh. 3 ya. Ini berapa kedalamannya? Sama semua. Nah, percobaan kedua dengan posisi kedalaman yang sama ya. Airnya diisi full. Ya, airnya diisi full. Ya, percobaan kedua air diisi full. Ya. Ya, selanjutnya di lubang terakhir ya. Oke. Ya. Ya full segitu betul. Ya. Ya sekarang dibuka bersamaan ya. Dibuka dulu dengan tutup botol ditutup dulu biar kenapa ayo. Ya. Jangan ditekan. Oke, baik. Nah, ini macur nih, awas nih. silakan lakukan percobaan kedua ya di ketinggian yang sama. Ya. Ya, silakan. Ya. Bagaimana jarak pancurannya coba? Ya, coba silakan diukur. Ya. Enggak apa-apa, ya. Ambil datanya aja. Ya. Ambil datanya. Ya, oke. Ya. Sudah? Ya sudah selesai, silakan dibawa ke dalam LKPD. Jadi, semakin besar massa jenisnya, maka tekanan zat cairnya akan semakin besar pula. Ya enggak? Ya, oke. Berarti di sini kita bisa tarik kesimpulan nih. Untuk percobaan pertama tadi, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh apa? Oleh kedalaman, ya enggak? Tekanan hidrostatis itu kita simbolkan pH, ya, sebanding dengan kedalaman H, ya enggak? Kemudian percobaan kedua, pH sebanding dengan apa? Massa jenis, massa jenis simbolnya Rho. Nah, dari sini kita dapat rumusnya bahwa pH itu sama dengan Rho G. Ini ya, sudah ingat? Iya, oke, baik. Yuk, silakan kita fokus dulu ke depan. Ya. Ya, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang pengertian fluida statis dulu ya. Jadi fluida statis itu fluida yang berada pada keadaan diam atau tidak mengalir ya. Yang tenggelam fluida, yang tahu yang tenggelam fluida? Apa aja yang tenggelam fluida itu? Air, zat cair dan gas. Ya, zat cair dan zat gas itu tenggelam fluida. Kalau statis tadi berarti dalam keadaan diam. Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ada di mana itu coba? Air. Ada air di dalam. Ya, ada dalam aqua ini. Dia fluida statis, ya kan? Ya, kemudian tadi kita sudah belajar tekanan hidrostatis ya, tekanan dalam zat cair, ya kan? Itu dipengaruhi oleh kedalaman dan massa jenis, ya kan? Tekanan yang ditimbulkan oleh fluida diam, gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang pada kedalaman tertentu. Secara matematis rumusnya ini ya, Rho
GH, ya kan? Oke. Kemudian, nah nanti kita juga akan tahu nih adanya tekanan mutlak, ya. Tekanan mutlak itu kan tadi waktu percobaan kita atmosfernya off-in ya. Nah nanti kalau di on-in di situ akan ada pengaruh tekanan atmosfer, disebut tekanan mutlak, tekanan total yang dialami suatu titik benda yang berada pada kedalaman tertentu. Nah, rumusannya ini P sama dengan P0 plus rho GH. Bentar, hapus dulu Bapak tulis. Ini keterangan P0 itu adalah tekanan atmosfer. Berapa nilai tekanan atmosfer? 10 pangkat ini 5 ya, kilo pascal. Rho itu massa jenis, H itu kedalaman, ya. G-nya percepatan gravitasi. Kemudian dari sini kita akan mengetahui buku pokok hidrostatika tadi yang di awal tadi tuh kan kita melihat dinding bendungannya lebih besar daripada bagian atasnya. Ya, kenapa yuk? Bapak? Karena ada kedalaman yang lebih dalam, bendungan akan mengalami dengan distorsi yang lebih besar sehingga dibuatlah bangunan yang lebih kuat itu. Tangan berdasarkan yang kedua, permasalahan yang kedua tadi, mengapa darah pada selang timus ini akan naik setelah pasien melakukan aktivitas yang butuh gerak? Sebelumnya pengumuman cukup banyak, ayo. Kenapa darahnya bisa naik? perhatikan terlebih dahulu kelasnya. Pastikan sebelum meninggalkan kelas sudah dalam keadaan kursi, lampu dan kipasnya juga dimatikan. Paham tidak? Jadi semua pasiennya itu kan tidur, ya kan? Berbaring, ya kan? Posisi tangannya berbaring tuh. Kemudian dia ketika mau ke toilet, berarti posisi tangannya kan tuh, gitu ya. Berarti semakin dalam tidak? Itu salimusnya. Iya, semakin dalam maka darahnya bisa naik ke atas, ya kan? Oke. Yuk, nah ibu akan mencantumkan balik yuk. Bagaimana kegiatan hari ini? Menyenangkan tidak? Apa saja yang anda dapatkan dari kegiatan ini? Ya, salah satu berbicara yang didapatkan dari percobaan kali ini. Pembelajaran kali ini. Melaksanakan antri fingerprint dengan tertib. Pembelajaran apa yang didapatkan pada hari ini? Ayo, pembelajaran apa? Hidrostatis pengaruh oleh kedalaman Dan masa jenis. Ya, benar tidak? Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang paling aktif, yaitu kelompok 4. Juga tadi ada yang sama untuk kelompok 4 dan kelompok yang belum aktif. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya akan berlaku. Ya. Ya, sekarang kita berlatih soal, ya. Coba dibuka handphonenya, ya. Ada asesmen formatif di situ. Ya, silakan dikerjakan. Kita bahas dulu nomor 1. Fluida statis pengertiannya adalah zat yang dapat mengalir tanpa gesekan dalam keadaan diam, benar? Yang nomor 2, pengaruh dari tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh ketinggian dan massa jenis. Oke, nomor 3, mencari tekanan hidrostatis, ya. Tekanan hidrostatis total ini ya, P total. Oke, pangkat 5 ditambah rho GH, rho air GH air, ya. Ini satuannya dari cm diubah dulu ke meter. Oke, benar ya? Data 4, tekanan hidrostatis di semua titik yang terletak pada suatu bidang mendatar. Kalau tadi ada gambar ya tadi ya, gambarnya itu ada titik A, titik B, titik C. Nah, pada kedalaman yang sama, ya enggak? Nah, maka tekanan hidrostatisnya adalah sama apa beda? Sama. Ya, di intinya sama nih di sini. Kedalamannya sama, ya. Oke. Yang nomor 5 terakhir nih, mencari massa jenis minyak ya. Ya. Ini rho, ya. Bedakan penulisan rho dan P, ya. Kalau itu agak melengkung begini, ya. Ini massa jenis. Rho minyak, jarang dikasih H minyak gitu ya. Benar ya? Paham dari sini?